Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risna Sultan dari kelas X6A. Kali ini saya akan membahas materi dari mata kuliah Ekonomi Internasional, di mana materinya itu ada 6. Yang pertama, ekspor impor termasuk dumping, proteksi, dan tarif. Yang kedua, kerjasama bilateral. Yang ketiga, geopolitik, contohnya obor oleh Cina. Yang keempat, saham internasional. Yang kelima, IMF dan World Bank, OPEC, APEC, Uni Eropa dan ASEAN. Dan yang keenam, devisa dan TKI, pandangan internasional terhadap bangsa Indonesia dalam kualitas SDM. Di mana yang pertama kita akan membahas materi dari ekspor impor termasuk dumping, proteksi, dan tarif. Jadi, ekspor itu merupakan kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. Nah, daerah pabean ini merupakan suatu bagian wilayah dari Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, wilayah perairan, dan juga ruang udara. Nah, tujuan dan manfaat ekspor yaitu yang pertama, menumbuhkan industri dalam negeri. Yang kedua, mengendalikan harga produk. Dan yang ketiga, menambah devisa negara. Kemudian impor, di mana impor merupakan kegiatan memasukkan barang ke daerah pabean, atau juga merupakan kegiatan pembelian barang atau jasa dari negara lain untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Selanjutnya, dumping. Dumping merupakan ditetapkannya harga ekspor suatu barang yang lebih rendah daripada harga jual produk yang sama di dalam negerinya atau nilai normal yang bertujuan sebagai peningkat bangsa pasar. Tujuan dumping sendiri mengarah pada politik untuk meraih keuntungan yang sebesar-besarnya dengan cara mendiskriminasi harga, yakni dengan cara menjual atau melakukan ekspor produk ke negara lain dengan menetapkan harga yang murah dan lebih rendah daripada harga yang dijual pada negara pengekspor atau negara lainnya. Kemudian proteksi. Proteksi sendiri adalah kebijakan pemerintah untuk melindungi industri dalam negeri yang sedang tumbuh dan persaingan barang impor. Tujuan kebijakan proteksi adalah memaksimalkan produksi dalam negeri, memperluas lapangan kerja, memelihara tradisi nasional, menghindari resiko yang mungkin timbul jika hanya menggantungkan diri pada suatu komoditi, dan terakhir menjaga stabilitas nasional. Selanjutnya, tarif. Tarif adalah suatu pembebanan atas barang-barang yang melintasi daerah pabean atau custom area. Sementara itu, barang-barang yang masuk ke wilayah negara dikenakan bea masuk. Dengan pengenaan bea masuk yang besar atas barang-barang dari luar negeri, mempunyai maksud memproteksi industri dalam negeri sehingga diperoleh pendapatan negara. Bentuk umum kebijakan tarif adalah penetapan pajak impor dengan persentase tertentu dari harga barang yang diimpor. Selanjutnya kita memasuki pembahasan materi kedua, yaitu kerjasama bilateral. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bilateral berarti dari dua belah pihak atau antara dua pihak. Sedangkan menurut Cambridge English Dictionary, bilateral adalah situasi di mana dua negara atau organisasi memiliki perjanjian perdagangan atau bekerja sama untuk mencapai sesuatu. Di mana pokok bahasan kerjasama bilateral mengenai isi kerjasama antar negara. Sebenarnya hal ini tidak bisa dilakukan karena isi perjanjian atau kerjasama merupakan hak dari pihak yang melakukan kerjasama, dan masing-masing kerjasama internasional memiliki bidangnya masing-masing. Beberapa bidang yang biasanya menjadi tujuan kerjasama bilateral antara lain bidang ekonomi, bidang politik, dan bidang militer. Nah, tujuan kerjasama bilateral yang pertama untuk memasarkan produk suatu negara ke negara lainnya. Untuk yang kedua,
untuk mendapatkan bahan kebutuhan yang diperlukan apabila di negara sendiri tidak memproduksinya. Yang ketiga, untuk memperoleh investor untuk kemajuan perekonomian satu negara. Yang keempat, untuk memperoleh ilmu teknik militer yang lebih maju. Dan yang kelima, untuk menjalin persahabatan dengan negara lain. Adapun manfaat kerjasama bilateral, yang pertama itu menambah keuntungan negara, yang kedua mempererat hubungan antar negara, yang ketiga memasarkan produk dalam negeri, yang keempat meningkatkan kesejahteraan ekonomi, yang kelima mudah mendapatkan pinjaman keuangan, dan yang keenam meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya kita akan membahas materi ketiga, yaitu geopolitik, contohnya obor oleh Cina. Di mana yang kita ketahui, geopolitik adalah ilmu atau studi mengenai penyelenggaraan negara yang tiap-tiap kebijakannya itu dikaitkan dengan masalah-masalah geografi wilayah atau daerah pada suatu bangsa. Sehingga bisa disimpulkan kalau geopolitik ini merupakan sistem politik atau peraturan-peraturan dalam wujud kebijaksanaan serta juga strategi nasional yang didorong oleh aspirasi nasional geografi. Nah, obor sendiri merupakan program yang diinisiasi Presiden Cina Xi Jinping pada 2013 lalu. Program ini bertujuan membangun infrastruktur darat, laut, dan udara secara besar-besaran untuk meningkatkan dan memperbaiki jalur perdagangan dan ekonomi antar negara di Asia dan sekitarnya. Selanjutnya kita akan membahas materi keempat, yaitu saham internasional, di mana saham internasional itu membahas yang pertama Nasdaq. Nasdaq aslinya sebuah singkatan untuk National Association of Securities Dealers Automatic Cotization, adalah sebuah bursa saham yang dioperasikan oleh National Association of Securities Dealers. Ketika memulai perdagangan pada 4 Februari 1971, Nasdaq merupakan bursa saham elektronik pertama di dunia sejak 1999. Ia adalah bursa saham terbesar di Amerika Serikat dengan lebih dari setengah jumlah perusahaan yang diperdagangkan di Amerika Serikat dicatat di sini. Nah, yang kedua, IHSG Dow Jones Amerika Serikat. Seperti yang kita ketahui, Dow Jones Industrial Average (DJA) terkoreksi sejak awal Februari 2018 setelah sebelumnya rally hingga ke puncaknya 26.616,71 US dollar. Di saat yang sama, IHSG juga terkoreksi sejak awal Februari lalu terlanjur ke Maret hingga kini. Mengenai penyebab utama mengapa Dow Jones mempengaruhi IHSG secara signifikan hingga 61,54%. Juga masih harus dilakukan riset mendalam yang lebih lanjut. Hanya saja sampai saat ini kita masih bisa merasakan bahwa apabila semalam Dow Jones ditutup memerah, maka IHSG cenderung mengikuti dan juga sebaliknya. Yang ketiga itu Straits Times Singapura. Indeks Straits Times adalah sebuah indeks pasar saham berdasarkan kapitalisasi di Bursa Efek Singapura. Indeks ini digunakan untuk mendata dan memonitor perubahan harian dari 30 perusahaan terbesar di pasar saham Singapura dan sebagai indikator terutama dari performa pasar di Singapura. Yang keempat, KLSE Malaysia. Bursa Saham Kuala Lumpur adalah sebuah perusahaan induk bursa yang memberikan layanan berbeda yang berkaitan dengan perdagangan, derivatif, dan sekuritas dan lain-lain. Yang kelima itu HSBC Hong Kong. Lahir dari sebuah gagasan sederhana bank lokal yang melayani kebutuhan internasional. HSBC diberi nama sesuai dengan tempat awal pendirinya, Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited.
yang didirikan pada tahun 1865 untuk membiayai perdagangan yang sedang bertumbuh antara Eropa, India, dan Tiongkok. ASBC mendirikan sebuah perusahaan induk baru, ASBC Holdings pada tahun 1991 dan berhasil melakukan penawaran untuk mendapatkan kepemilikan penuh. Dan yang keenam, Indeks Hang Seng China Enterprises. Indeks Hang Seng China Enterprises adalah indeks pasar saham dari Bursa Efek Hong Kong hanya untuk saham. HASAIL adalah kelas saham bisa dari perusahaan berbadan Cina daratan yang hanya diperdagangkan di luar Cina daratan. Nah, selanjutnya kita akan membahas materi yang kelima, yaitu IMF dan World Bank, OPEC, APEC, Uni Eropa, dan ASEAN. IMF dan World Bank. Dana Moneter Internasional atau IMF dan Bank Dunia adalah lembaga-lembaga dalam sistem perserikatan bangsa-bangsa. Keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk meningkatkan standar hidup di negara-negara anggotanya. Mandat IMF mendorong kerjasama moneter internasional dan menyediakan saran kebijakan dan dukungan pengembangan kapasitas untuk membantu negara-negara membangun dan mempertahankan ekonomi yang kuat. Sedangkan mandat Bank Dunia mendorong pembangunan ekonomi jangka panjang dan pengentasan kemiskinan dengan menyediakan dukungan teknis dan keuangan untuk membantu negara-negara mereformasi sektor-sektor tertentu atau pelaksanaan proyek-proyek spesifik. Nah, rangka kerjasama. IMF dan Bank Dunia berkolaborasi secara reguler dan pada berbagai tingkat untuk membantu negara-negara anggota dan bekerja sama dalam beberapa inisiatif. Kemudian ASEAN sendiri merupakan sebuah organisasi geopolitik dan ekonomi dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang didirikan di Bangkok 8 Agustus 1967 melalui deklarasi Dengklok oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Letak Asia Tenggara sangat strategis, kekayaan alamnya sangat melimpah. Ini membuat bangsa lain menjadi iri dan ingin menguasainya. Buktinya, sejak abad ke-15 bangsa Eropa sudah mengacak-acak Asia Tenggara. Spanyol, Portugis, Inggris, Prancis, Amerika Serikat, dan Belanda ke Asia Tenggara tidak hanya ingin berdagang. Penjajahan bangsa Inggris atas Malaysia, Singapura, Myanmar, dan Indonesia. Penjajahan bangsa Spanyol dan Amerika Serikat atas Filipina. Penjajahan bangsa Belanda atas Indonesia. Penjajahan bangsa Prancis atas Laos, Kampuchea, dan Vietnam, serta penjajahan bangsa Portugis atau Timor Timur adalah contoh nyata betapa besar keinginan bangsa Eropa dan Amerika menguasai Asia Tenggara. Terbentuk pada tahun 8 Agustus 1967, ditandai dengan ditandatanganinya Deklarasi Bangkok. Nah, APEC atau ASEAN Pacific Economic Corporation merupakan organisasi kerjasama ekonomi regional di kawasan Asia Pasifik. Organisasi APEC berdiri pada bulan November 1989 di Canberra dan Australia diprakarsai Perdana Menteri Australia Bob Hawke. Ada 12 negara pendiri organisasi APEC, yaitu Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Jepang, Republik Korea, Australia, Selandia Baru, Kanada, dan Amerika Serikat. Nah, selanjutnya OPEC. OPEC atau Organization of the Petroleum Exporting Countries adalah organisasi tempat berkumpulnya negara-negara pengekspor minyak. OPEC didirikan pada 14 September 1960 oleh 5 negara anggota, yaitu Iran, Irak, Kuwait, Arab Saudi, dan Venezuela. Setelah diselenggarakannya konferensi Baghdad pada tanggal 10-14 Agustus 1960 yang diikuti oleh 5 negara produsen minyak tersebut. Mereka sepakat untuk mendirikan OPEC yang anggotanya terdiri dari Saudi Arabia, Iran, Irak, Kuwait, dan Venezuela.
Kemudian Uni Eropa. Uni Eropa disingkat UE adalah organisasi antar pemerintah dan supranasional yang beranggotakan negara-negara Eropa. Sejak 31 Januari 2020, Uni Eropa beranggotakan 27 negara. Persatuan ini didirikan atas nama tersebut di bawah Perjanjian Uni Eropa yang lebih dikenal dengan Perjanjian Maastricht pada 1992. Namun banyak aspek dari Uni Eropa timbul sebelum tanggal tersebut melalui organisasi sebelumnya, yaitu kembali ke tahun 1950-an. Organisasi internasional ini bekerja melalui gabungan sistem supranasional dan antar pemerintahan. Di beberapa bidang, keputusan-keputusan ditetapkan melalui musyawarah dan mufakat di antara negara-negara anggota. Nah, selanjutnya saya akan membahas materi yang terakhir, yaitu materi 6, devisa dan TKI pandangan internasional terhadap bangsa Indonesia dalam kualitas SDM, di mana devisa sendiri adalah semua barang yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran internasional, terdiri dari valuta asing, yaitu mata uang yang diakui oleh semua negara lain di dunia. Indonesia tidak bisa memungkiri bahwa keberadaan para pekerja migran memiliki peranan yang penting bagi perekonomian internasional. Nah, sumbangsi para TKI tidak bisa dipandang sebelah mata bila ditinjau dari jumlah remitansi atau uang kiriman TKI dari luar negeri sebagai perbandingan remitansi dari buruh migran lebih tinggi dari jumlah dana yang dikumpulkan pemerintah lewat program amnesti pajak. Bank Indonesia mencatat remitansi TKI pada 2015 mencapai 116 triliun. Adapun pada tahun 2016 Oktober jumlahnya mencapai 7,47 US dollar atau setara dengan 97,5 triliun. Meskipun kepastian jumlah totalnya baru dilaporkan pada Februari, remitansi 2016 diperkirakan tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya.